Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Ayu Andira, NIM 1054011000119, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, adapun poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 7. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus, sebab-sebab anak berkebutuhan khusus, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, penanganan anak berkebutuhan khusus, bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan pendidikan inklusi di kelas 6B SD Pertiwi Makassar. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat sebagai ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Sebab-sebab anak berkebutuhan khusus biasanya ada 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama peristiwa pranatal atau dalam kandungan, yang kedua natal atau saat kelahiran, dan yang ketiga postnatal setelah kelahiran. Berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kelainan pada saat janin pada janin saat ibu hamil, diantaranya adalah yang pertama keracunan darah, infeksi karena penyakit kotor, kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi. Penyebab yang kedua yaitu natal atau saat kelahiran. Pada saat terjadinya kelahiran yang mungkin hanya memakan waktu yang cukup singkat, akan tetapi jika penanganan yang tidak tepat akan mengancam perkembangan bayinya. Di antaranya adalah yang pertama lahir prematur, yang kedua kelahiran yang dipaksa dengan menggunakan vakum, dan yang ketiga proses kelahiran bayi sungsang. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Berbagai peristiwa yang dialami dalam kehidupannya seringkali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan salah satu fungsi organ tubuh atau fungsi otot dan syaraf. Bahkan dapat pula kehilangan organ itu sendiri. Penyebab ketunaan yang terjadi setelah kelahiran diantaranya yang pertama terjadi insiden kekurangan vitamin atau gizi, penyakit panas tinggi, dan kejang-kejang. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya, baik sebagian ataupun menyeluruh. Tunarungu atau anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya, sehingga tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Tunadaksa, anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot, sendi, dan tulang. Tunagrahita atau Down syndrome, anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata. IQ-nya berada di bawah 70, sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi, maupun menjalani kehidupan sosialnya. Tunagrahita terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tunagrahita biasa dan Down syndrome. Cerebral palsy.
Gangguan yang terjadi dikarenakan kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motorik. Gifted, anak yang memiliki potensi di atas rata-rata dan pada umumnya meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Selanjutnya, autisme, kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, perilaku, serta hubungan sosial. Asperger disorder atau AD, sama halnya dengan autisme yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, perilaku, dan hubungan sosial. Hanya saja anak yang menderita gangguan ini lebih ringan jika dibandingkan dengan anak-anak yang mengidap autisme. Yang membedakan adalah kemampuan bicara dari anak Asperger jauh lebih baik dibandingkan dengan autisme. Rett disorder, gangguan perkembangan anak ini masuk dalam kategori ASD. Yang termasuk ke dalam gangguan Rett disorder ini adalah anak yang tiba-tiba mengalami kemunduran perkembangan saat mulai menginjak usia 18 tahun. Ke-11 ada ADHD atau yang dikenal dengan anak hiperaktif, merupakan gangguan yang menyebabkan anak tidak bisa diam dan mudah bergerak dari tempat ke tempat lainnya. Tak hanya itu, rentang konsentrasinya juga sangat pendek dan sering kesulitan dalam mengikuti akademik. Selanjutnya, lamban belajar atau slow learner, anak yang memiliki potensi kecerdasan di bawah normal namun belum sampai ke tahap tunagrahita. Dan yang terakhir ada anak yang memiliki kesulitan dalam belajar hal-hal spesifik. Selanjutnya, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kontak mata tidak fokus. Umumnya, ciri-ciri anak dengan kondisi khusus memiliki kontak mata yang tidak fokus. Saat kita memandang kedua matanya, ia dengan cepat akan memalingkan pandangannya. Anak yang berkebutuhan khusus terlihat tidak nyaman jika harus memandang sesuatu dalam waktu lama. Yang kedua, lebih suka menyendiri. Menurut para ahli, anak dengan kebutuhan khusus akan lebih suka menyendiri. Mereka tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Anak dengan kebutuhan khusus, beberapa anak merasa nyaman dengan dunianya sendiri. Yang ketiga, emosional. Meskipun anak-anak berkebutuhan khusus suka menyendiri, akan tetapi anak-anak ini juga sangat emosional. Para ahli menyebutkan jika anak-anak ini memiliki psikologis yang emosional. Emosional di sini bukan hanya lebih mudah marah, melainkan juga lebih mengarah pada perasaan kesepian, depresi, merasa berbeda, merasa tidak bisa seperti teman-temannya, dan masih banyak lagi. Yang keempat, kesulitan berkomunikasi. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah anak-anak ini kesulitan berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi ini biasa terjadi karena kelainan fisik pada anak atau karena memandang anak kesulitan mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Kesulitan berkomunikasi pada anak berkebutuhan khusus ini terjadi karena tumbuh kembang anak yang mengalami keterlambatan. Penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Sebelum menangani anak, tentu pihak orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sikap keterbukaan ini tentunya harus ditunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak saat ini. Yang kedua, melakukan pengawasan sedari dini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Yang ketiga, memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi,
perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dengan perhatian dan motivasi yang besar dan intens, tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antar pengasuh, orang tua, serta anak-anak kebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Yang kelima, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika Anda menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan kita. Yang keenam, mengajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Meskipun anak-anak memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk tetap mendampingi dan mendidiknya. Yang ketujuh, menanamkan kemandirian sedari dini. Pada dasarnya, anak-anak kebutuhan khusus sama saja seperti anak-anak umum lainnya, sehingga kita tidak perlu memanjakan anak terlalu berlebihan. Tanamkan kemandirian pada anak sedari dini sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Kedelapan, melakukan kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus diperhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Yang kesembilan, melakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Anak-anak kebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan dan norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, memilih sekolah yang tepat. Anak-anak berkebutuhan khusus tentunya bisa mengalami resiko bullying karena kondisinya yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Sehingga pemilihan sekolah merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini karena sekolah menjadi pendukung dari perkembangan anak agar dapat lebih berkembang. Selanjutnya, bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum terjadi ke dalam 3 bentuk, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi. Ketiga bentuk ini memiliki perbedaan di antaranya mengenai sistem kurikulum yang diterapkan. Yang pertama, bentuk layanan segregasi. Bentuk layanan segregasi yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dari ketunaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, setiap ketunaan yang berbeda akan mendapatkan layanan berbeda. Bentuk layanan pendidikan segregasi memiliki sistem lingkungan dan kurikulum yang berbeda dari sekolah umum. Bentuk layanan pendidikan ABK secara segregatif tentu masih sangat dibutuhkan oleh ABK. Ada 3 jenis sekolah yang termasuk dalam bentuk layanan segregasi. Yang pertama, sekolah khusus atau SLB, sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, serta unit asrama. Yang ketiga, sekolah luar biasa dengan kelas jauh. Kelas jauh adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memutuskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Selanjutnya ada sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Berbeda halnya dengan kelas jauh, kelas kunjung adalah suatu layanan terhadap ABK yang tidak siap mengikuti proses pembelajaran di SLB terdekat.
Jadi, guru berfungsi sebagai guru kunjung yang datang ke rumah-rumah ABK untuk melayani mereka belajar. Kegiatan administrasinya dilaksanakan di SLB terdekat. Adapun kelebihan dari sistem layanan segregasi ini adalah yang pertama, anak merasa senasib sehingga dapat menghilangkan rasa minder, rasa rendah diri, dan membangkitkan semangat menyongsong kehidupan di hari-hari mendatang. Yang kedua, anak lebih mudah beradaptasi dengan teman-temannya yang sama-sama mengalami hambatan. Dan yang ketiga, anak termotivasi dan bersaing secara sehat dengan sesama temannya yang senasib di sekolahnya. Dan anak lebih mudah bersosialisasi tanpa dibayangi rasa takut bergaul, minder, dan rasa kurang percaya diri. Adapun kelemahannya adalah yang pertama, anak terpisah dari lingkungan anak lainnya sehingga anak sulit bergaul dan menjalin komunikasi dengan anak-anak pada umumnya. Yang kedua, anak merasa terpasung dan dibatasi pergaulannya dengan anak-anak kebutuhan khusus saja sehingga pada gilirannya dapat menghambat perkembangan sosialisasinya di masyarakat. Dan yang ketiga, anak merasakan ketidakadilan dalam kehidupan di sekolah yang terbatas bagi mereka yang tergolong berkebutuhan khusus. Yang kedua, bentuk layanan integrasi atau terpadu. Bentuk layanan pendidikan integrasi seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan bentuk kelas khusus. Di kelas biasa ini, ABK bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Dengan keterpaduan ini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada kelas ini, ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku, serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak reguler. Dan yang ketiga, kelas khusus. ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Adapun kelebihan kelas khusus adalah yang pertama, siswa berkebutuhan khusus dapat bermain bersama-sama dengan siswa pada umumnya. Yang kedua, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan suasana yang lebih positif karena di sekolah umum ada lebih banyak siswa biasa dibanding SLB. Siswa berkebutuhan khusus dapat membangun rasa percaya diri yang lebih baik. Siswa berkebutuhan khusus dapat bersekolah di mana saja, bahkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, jadi tidak perlu terpisah dari keluarga mereka. Yang kelima, dari sisi kurikulum, dengan menempuh pendidikan di sekolah umum, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan siswa pada umumnya. Yang keenam, potensi anak dapat lebih cepat berkembang karena pembelajarannya menggunakan pendekatan individual atau kelompok kecil. Di samping kelebihan, terdapat juga kelemahan, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus kadang-kadang masih mendapatkan stigma negatif dari sebagian temannya, sehingga dapat mengganggu perkembangan psikologisnya yang berdampak pada perkembangan belajarnya. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi kadang-kadang masih enggan untuk bergaul dengan mereka yang bukan kategori anak berkebutuhan khusus.
Yang ketiga, sebagian orang tua kadang-kadang tidak terima bila anaknya dicap sebagai anak berkebutuhan khusus, apalagi kalau dikelompokkan dengan sesama anak berkebutuhan khusus dalam kelas khusus. Dan yang terakhir, siswa anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Yang ketiga, bentuk layanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa, tanpa terkecuali difabel. Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan, adalah keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Difabel hanyalah suatu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Adapun bentuk layanan yang inklusif di sekolah umum menggunakan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Tetapi guru memungkinkan melakukan perubahan terkait dengan kondisi kelas yang beragam. Guru sangat memungkinkan memodifikasi dan mengadaptasi kurikulum ketika terdapat anak yang kesulitan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Seringkali disebut dengan kurikulum akomodatif atau juga kurikulum yang fleksibel. Selanjutnya, pendidikan inklusif di kelas 6 SD Pertiwi Makassar. Di kelas 6B SD Pertiwi Makassar terdapat satu siswa berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan siswa lain yang tidak berkebutuhan khusus atau normal. Siswa tersebut berinisial A, namanya disamarkan. A lahir di Takalar pada tanggal 23 November 2009. A merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adik A normal atau tidak berkebutuhan khusus. Kelainan yang dimiliki oleh A adalah kelainan emosi. Adapun bentuk atau perilaku A di kelas adalah: yang pertama, tidak tenang di kelas, berjalan atau berkeliling dan bersuara keras atau berteriak. Yang kedua, tidak sabaran atau terlalu cepat bereaksi. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Yang keempat, kecemasan terhadap soal ulangan yang tidak dapat diselesaikan. Yang kelima, pemahaman yang lemah. Yang keenam, reaksi yang tidak sesuai. Dan yang ketujuh, melamun, tidak ada perhatian dan menarik diri. Riwayat yang dialami oleh A adalah keterlambatan berbicara. A dapat berbicara dengan baik saat berumur 8 tahun dengan terus melakukan terapi di tempat khusus yang dipilih oleh orang tuanya. Adapun perilaku yang diberikan di sekolah oleh guru adalah: yang pertama, secara umum menyamakan perlakuan dengan siswa yang lain. Yang kedua, memberikan bimbingan khusus melalui online bersama orang tua di rumah dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran harian. Yang ketiga, senantiasa memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab saat proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan tempat duduk di samping guru agar dapat lebih melakukan pembimbingan dan pengawasan. Yang kelima, senantiasa berkomunikasi pada orang tua mengenai perkembangan siswa inklusif tersebut. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan kesimpulan
pada materi kali ini. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses perkembangannya secara signifikan mengalami penyimpangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibandingkan anak lain seusianya sehingga memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengupayakan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dilayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya di sekolah terdekat dalam kelas biasa bersama teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya. Di SD Pertiwi Makassar terdapat siswa berkebutuhan khusus di kelas 6B. Siswa berinisial A ini memiliki kelainan emosi. Siswa A juga memiliki riwayat keterlambatan bicara. Adapun perilaku yang diberikan di sekolah oleh guru pada umumnya diperlakukan sama dengan siswa lain dan secara khusus diberikan bimbingan secara online bersama orang tua terkait penyelesaian tugas pembelajaran harian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.